Ada niatan tersembunyi apa itu lo menyarankan Apa nih? membahas? Karena lu udah nonton masalahnya. Kan kalau gue udah nonton, gue pengen bahas ini. Kenapa? Misalnya ada gak gitu? Oke. Enggak, jujur gue suka. Oh lu suka? Jujur gue suka. Oh. LPM oke lah. Iya. Kita bisa ngeliat LPM, tapi ada beberapa part di situ yang anjir ini gue suka nonton show-nya secara keseluruhan. Oh gitu? Apa tuh? Panji agak beda. Bedanya? Dengan Panji di Indo. Nah itu. Terus gue di juga sini? ngerasa gue. Iya kan, agak beda dan gue suka ngelihat perbedaannya. Karena apa lu sukanya? Gue ngerasa nih kalau gue bedanya adalah swagnya Bang Panji atau swagnya founder atau swagnya artis di Indonesia nggak ada di situ. Betul. Di situ udah kayak orang biasa aja gitu deh, kayak komik baru gitu. Kayaknya itu salah satu penyebab yang gue suka. Panji punya attitude panggung lagi. Bener. Iya kan? Di Indo dilanggar Di semua atau Indo apa mah semena-mena deh. Ya founder ya udah nama gede, mau apa juga bebas istilahnya gitu kan. Di situ tuh ide banget apa sopan, santun gitu-gitu. Mau mencela permisi. Iya, abis ngejok terlalu kenceng, ada sorry ini komedi show ada gitu-gitu. Iya. Kalau di sini mah buset, apa jadi tabrak gitu. Makanya dia mimpin makar aja bisa Panji. Kalau di sini. Iya. Habis itu ini banget, hilang lah swagnya kayak orang biasa aja, tapi ya bagus juga gitu ya bener-bener. Walaupun kalau secara jokes atau kualitas komedinya emang yang lu bilang tadi juga senggol soal LPM ya. Bisa banget banyak. Dia mau ngomong sesuatu kayak yang lu bilang tadi, senggol. Iya emang lu bilang tadi. Ini menarik. Oke. Enggak, ini LPM banyak Ri. Kalau gue bilang banyak Ri, tapi banyaknya karena faktor orang Indonesia yang nonton di sono. Kan dia udah notice duluan tuh dari awal tuh banyak banget nih orang Indonesia. Sampai ada bilang kayaknya orang kulit putih udah mulai ketakutan nih gara-gara banyaknya orang Indonesia ini di satu ruangan. Terus dia nanya berapa banyak Asia yang non Indo di sini? Cuma dikit ya, cuma ada. Iya kayak cuma beberapa. Dua gitu. sisanya. Karena sisanya yang lain tuh lagi sibuk di dapur masak di restoran karena banyak kan kerja di restoran. Dia itu ngomong itu kayak rada-rada nahan kan? Iya benar. Takut nyinggung. Nah itu maksud gue, dan karena banyaknya orang Indonesia itu banyak beberapa kualitas jokes yang gue lihat kayak biasa aja tapi dapat respon yang bagus dan segitunya karena apa ya? Mungkin kayak orang relate aja gitu. Lama nggak denger itu, lama nggak bahas itu, udah lama di New York, diangkat Bang Panji menggelitik gitu loh. Oh iya aja. Sebenarnya kan katanya ya, salah satu tujuannya Bos Level juga buat ngasih stereotip ke orang Indo kan. Oke. Dan Filipina ada stereotipnya sendiri, terus yang dia di beatnya yang dia jalan-jalan ke apa sih namanya Hollywood, bukan Hollywood atau apa? Pokoknya ke satu daerah dia tahu yang jalannya cepet itu Chinese. Oh, dia ini perbedaan jalan yang orang Indonesia adalah orang paling nggak jarang jalan sudut planet bumi bahkan. Iya, pokoknya lu ketemu dan masih kelihatan norak gitu-gitu kan. Nah, kayaknya itu dia buat sedikit banyak ngasih tahu ada stereotip orang Indo kayak apa. Makanya ketika Panji ngomong itu, audiens lokalnya dan yang Indo di sana kayak menyambut. Iya. Wah, akhirnya ada yang ngomongin gua gitu. Itu yang gua tangkap. Iya, tingkat kerelatannya segitu tinggi. Kayak yang Bang Panji ngerokok segitu diketawainnya. Iya. Maksud kalau di sini kan suatu hal yang sangat lumrah. Lu coba open mic terus tiba-tiba Eko rokok. Kayaknya orang nggak segitu ininya. Iya, karena kan jokesnya bukan karena Eko lucu ngerokoknya dong. Iya, enggak, setelah itu kan di mana jokesnya di belakang kan ada impersonate ngerokok. Nah itu kan diketawain juga gitu, Ri. Iya, karena kan konteksnya itu yang ngebahas orang Indonesia. Gue tahu orang Indonesia lagi kerja tuh ngapain. Iya. Begini. Lagi istirahat ngapain. Begini. Jadi sebenarnya kan lucunya gara-gara situasi anjing kita kerja sama istirahat tuh posenya sama ya, kayak dari situ deh. Bukan karena ngerokoknya gitu. Iya itu di depannya kan. Setelahnya kan dia ada yang ekot gue mau
impersonate orang ngerokok nih, orang Indonesia ngerokok. Oh iya. Yang gini dong. Gitu yang buang-buang gitu. Itu diketawain orang banget gitu kayak ya orang-orang Indonesia di situ tuh yang seneng kayak orang diangkat kayak lu bisa main ke satu daerah terus ada bahas internal di daerah itu orang situ akan segitunya kan gitu. Nah, yang gue rasain di Boss Level tuh begitu karena banyaknya orang Indonesia yang di nonton itu. Ya gue kebayang. Okay. Nah masalahnya itu juga nge-trigger gue pas ini sih kayak audiens yang non Asia dan kulit putih nih, yang kulit putih dan non Indo ya. Asia non Indo tuh reaksinya kayak apa gitu. Gue nyari itu mungkin nyarinya kurang dalam, tapi gue nggak ngeliat reviewnya soalnya. Review atau reaction orang kulit putih nonton Boss Level tuh gimana? Oh benar. Kan ada ya yang kalau kita dengar dari Bang Panji ngomongnya mah di sini ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam juga yang nyautin jokesnya Bang Panji soal Black Dick Energy dan lain-lain kan. Ya. Tapi kita kan nggak kelihatan mereka segimana tuh menikmati respon jokesnya Bang Panji. Di jokes yang awal-awal ya. Oh di jokes belakang kelihatan. Yang jokes belakang mah pas dia udah Big Dick Energy terus udah school shooting itu kayaknya udah relate ke mereka. Karena udah ngebahas kehidupan di Amerika kan? Iya. Sedangkan kalau di awal dia ngasih konteks, oh iya sekarang gue di US, gue dari tempat yang kayak apa sih, kayak gitu kan? Kan kayak soal yang setelahnya itu kan juga udah misalnya ngomongin relationship, yang ngomongin ada penonton dari mana pasangan berdua terus ini mah pasti ngewe nih kan gitu, definitely fucking nih gitu. Iya. Buat orang Indonesia kan emang ngejudge lu ngewe ya, itu kan sesuatu maksudnya lucu gitu. Buat di New York yang memang ngewe itu bukan sesuatu yang spesial gitu menebak orang lu ngewe ya berdua. Itu di New York mah udah lebih dari ngewe istilahnya gitu ya. Kalau dia situ ya enggak, maksudnya kan kita lihat sebrutalnya orang sana gitu. Ya gue mungkin gara-gara di sini kan culture-nya living together tabu. Betul. Sehingga kalau tuduh lu ngewe. Itu sesuatu di sini. Nah di sana lumrah kan. Nah makanya kan ketika dia bawain itu orang Indonesia pecah banget kan. Yang pasti di UGM, udah pasti ini mah pasti ini orang seru. Yang orang kulit putih atau kulit hitamnya gimana? Gue pengen tahu gitu responnya dengan jokes. Nebak-nebak cewek itu. Di bagian itu gue ngerasa emang dia mau menangin crowd Indo aja. Iya, emang dari awal gue juga ngerasa emang banyak banget yang dia pengen menangin crowd Indo aja. Enggak di beat awal ya. Beat setelahnya mah enggak. Karena kalau yang lu tanya, emang orang bule ketawa dengan ngewe, bukan itu. Emang bule tahu UGM apa? Oh iya. Emang Filipina tahu? Oh enggak kan, dia ngomong Uni universitas gitu. Iya, ya kan stereotip UGM, stereotip ITB bla bla bla. Itu kan harus. Oh betul. Iya kan, mereka nggak tahu stereotip itu gitu. Terus ini juga kayak apa tuh abis dari yang ini UGM apa? Yang dating apps, lu ketemu di mana, lu ketemu di mana? Iya, itu juga. Terus dia nebak, oh ya ada yang Tinder, mau ngewek doang. Terus ada yang uhti, harusnya mus. Mus itu apa sih, Ri? Itu, nah kan abis itu dia ngejelasin. Mas, gimana? Mas, mus, ya itulah katanya, kata Panji Ajing juga. Ternyata ada dating apps hanya untuk teman-teman muslim gitu kan. Iya. Yang ditanya soalnya hijabi. Gue lupa dia match-nya di mana. Harusnya Mas. Gitu. Harusnya Mas, iya. Dia Bumble dia. Iya. Sama cowok Kanada kan. Tapi kayaknya itu cukup relate ke semuanya tuh. Kerasa ketawanya agak gede. Oh betul. Sana masif juga berarti ya. Bisa jadi dating app gitu. Tapi dia tahu itu nggak sebesar itu di global, makanya Panji ngejelasin kan. Kayaknya ya nggak tahu lah. Terus apa beat yang lu suka? Beat yang gue suka, lu apa? Gue suka Panji ngata-ngatain motivasi. Karena timbal balik banget sama dia di sini ya. Iya betul. Lucu. Nah,
Jujur, pas Panji ngomongin beat-beat anti motivasi itu, Bang Pon kita bahas yuk. Oh itu tuh anjing. Emang ada niat terselubung tuh. Gak ada, cuma kayak sebelum itu ya udah biasa aja. Nah pas ada beat ini, jadi menarik buat diomongin gitu. Iya, dia apa sih yang dia main poin-poin yang dia Yang work hard, apalagi apa namanya 10,000 hour, Iya, 10,000 hour bahwa believe the process itu. pokoknya itu tuh kayak komik Indo ngelis omongannya Panji terus kita bantah satu-satu Iya, kan. iya. Dia jadi orang itu aja. Cuma yang diserang Malcolm Gladwell. Iya. Siapa lah. Karena kalau dia begitu di sini sebenarnya nggak bisa nih. Iya. Iya kan? Iya. Dia udah dengan kesuksesan yang segitu gedenya terus dia ngeluh dengan motivasi. Orang kayak lo nggak bersyukur loh gitu. Tapi kalau di sono dia begitu wajar gitu. Atau seandainya Panji bikin beat-beat begitu, kayak lu enggak gitu. Di sini maksudnya. Iya. Kalau gue mungkin itu jokes-jokes relationship-nya dia tuh ya, apa marriage-nya dia. Lucu sih. Iya. Anjir, yang dia bilang. Tapi itu juga enggak Panji di Indo nggak pernah keluar itu kan? Betul itu. Iya. Dia ngatain asshole bininya di Iya. sini doang dia bisa. Betul. Tapi emang kan gue bilang kadang-kadang kata-kataan di bahasa Inggris tuh segitu keras artinya, tapi tidak segitu keras rasanya gitu. Maksudnya gini, secara arti kan sama keras nih. Misalnya kalau lu ngomong Asshole tuh bajingan. asshole bajingan. Lu ngomong bajingan ke orang sama ngomong asshole ke orang, secara arti sama. Iya. Tapi secara rasa nggak sama. Maksud kalau lu dikatain bajingan tuh, duk anjing gue dikatain bajingan gitu. Tapi kalau asshole itu kayak, biasa ya emang gue bajingan gitu kayak gitu. Kayak gitu rasanya gitu loh. Lebih kalau maksud gue, iya. Kesannya lebih sopan. Kesan lebih sopan, lebih keren ya itu kan karena apa namanya budaya kolonialisme itulah. Kita kan korban dari itu kan, apa ngerasa lebih Imperial, rendah. ya. Iya, itu lebih rendah dari negara lain gitu. Jadi ketika dapat kataan dari bahasa negara lain yang kita rasa lebih tinggi itu memang tidak sekeras rasanya dari bahasa Enggak, kita gitu. tapi kalau faktornya adalah gara-gara kita pernah dijajah, kata-kata itu juga sopan keluar di US kelihatannya. Kata-kata apa? Ya, asshole, iya. bla, bla, bla. Karena kan Gamila yang nonton Panji pakai bahasa Inggris, Gamila yang sama dengan yang nonton Panji pakai bahasa Indo kan. Iya, bener. Tapi tadi ya karena keluar dia pakai bahasa Inggris mungkin gak bilang jadi biasa. Atau mungkin kalau Panji mau ngomongin Gamila full pakai bahasa Indo, Gamila masih bilang kayak nggak ada materi lain lu gitu. Betul, bisa begitu pasti. Makanya karena itu tadi dia Kita menduga-duga ya. karena perbedaan rasanya tadi gitu. Kayak Enggak, kalau bahasa Inggris premisnya habis bang. Emang sisa ini gitu. Siapa tahu kan? Ya nggak tahu. Ya kalau bener mohon maaf, kalau salah mohon maaf. Yang dia nanya ke orang juga apa, yang nikah lama tipsnya apa? Oh itu lucu. Communication katanya. Anjing lah, gue capek dengan tips-tips pernikahan bilangnya komunikasi. Gue udah komunikasi tiap hari. Tapi Yang cuci piring gitu ya. nggak membaik. Sama yang ini. Yang ditanya lu udah nikah berapa tahun? Kok lu tahu? Gue tuh nggak boleh tahu. Karena kata istrinya, ngitungin hari nikah tuh kayak ngitungin keluar penjara. Ditulis satu. Anjir itu lucu banget. Dan itu harusnya bisa pakai bahasa Indo. Nah, itu kalau ngomongin itu gue lagi mikiran emang. Kadang-kadang gue ngerasa jokes-jokes Bang Panji yang di Boss Level kalau di bahasa Indonesia nggak segitu lucunya, Ri. Menurut lu gimana? Emang bisa? Beberapa part Bisa. jokes relationship harusnya bisa deh. Tapi nggak harfiah ya terjemahnya. Kayak apa misalnya? Yang mana gitu? Ya yang Itu tadi. ya, yang penjara itu kayak masih bisa. Atau yang ini, yang asshole yang masalah cincin nikah. Ini nikah, iya. Yang gue udah nikah. Dia nggak pakai cincin alasannya karena Bukan karena gue bajingan. Iya. Tapi karena pernah lagi di Bali terus. Gue di gaslight sama bini gue kan kata dia. Di Bali apa hilang ya cincinnya Gamila hilang. Di cincinnya bini gue hilang. Terus dia ngelarang gue pakai karena kalau dia ngerasa kalau gue pakai
cincin dia enggak, orang-orang bakal ngerasa dia bajingan. Jadi gue nggak boleh pakai. Gitu. Iya, terus kata Panji. Iya, ya kan lu mau bajingan. Itu bisa kan bahasa Indo? Oh iya bisa. Ada. Kayak beberapa part itu bisa. Sama ini yang gue catat tuh jokes cuma 2. Panji anti motivasi sama school shooting. School shooting. Yang dia itu jokesnya ngeri sih kayak. Nah, di sana segitu ngerinya sampai dia ada bilang responnya apa ini kayak jokesnya nggak bekerja buat lo gitu-gitu tuh gue ngerasa kayak emang selama ini orang Amerika nggak pernah ada yang berpikir kayak Bang Panji gitu ya? Nggak ada yang berpikiran kayak yang Bang Panji pikirin gitu? Kayaknya gue nggak tahu ada atau enggak, tapi secara isu tuh terlalu deket kan dan korban-korban school shooting kan banyak, terus bisa jadi baru kejadian kemarin, bisa terjadi besok. Ya tuh maksudnya kan apa yang di Bang Panji pikir itu bener, ini bukan masalah jokesnya nih, jadi kayak kan jokes kan bisa karena misalnya apa namanya tersadarkan, tersadarkan akan disuguhi sebuah fakta yang iya juga ya kan gitu. Nah itu kan adalah sesuatu yang kalau misalnya buat orang yang nggak pernah mikirin gitu, oh iya juga ya gitu. Ya. Nah apa di sana orang-orangnya udah pada mikirin itu atau nggak tahu, gue ngerasanya school shooting di US isunya sekelam itu karena si K itu si K ke cancel beberapa kali kan. Yang pertama gara-gara yang kasus dia masturbasi itu. Yang kedua klip dia bocor di Comedy Central ngomongin school shooting. Oh. Jadi kayaknya mau secara isu tuh menakutkan. Nah tiba-tiba ada nih Asia miskin baru merintis school shooting. Tapi gue suka malah bagian itu. Iya, karena angle-nya beda gitu. Dia sebagai orang tua, bener juga orang tua semua pasti merasa takut untuk anaknya jadi korban penembakan sekolah, tapi nggak pernah ada orang tua yang takut anaknya jadi pelaku. Kan gitu. Iya, wah itu bagus banget itu. Terus yang bikin dragging kan kalimat gua ngebesarin school shooter. Ada statement itu kan? Oh iya. Dan ya itu karena dia karena denger orang wawancara paman yang ponakannya school shooting, nggak tahu gue di rumah dia cuma main laptop, anak gue begitu di rumah. Kalimat itu yang bikin dragging. Sama ya udahlah, seenggaknya anak gue udah kuliah jadi udah bukan school shooting. Oh iya, jadi dia terusin ke situ kan. Gila. Tapi akhirnya penonton menerima, jadi kayak udahlah. Sama gue yang gue dilihat di Boss Staple ini banyak banget crowdwalk-nya. Gue dulu kan waktu pertama kali Bang Panji bawa konsep latihan crowdwalk di Comika, siapa keroyokan itu, gue pikir kenapa nih dia tiba-tiba dari Amerika datang ke sini bawa ini gitu. Gue nggak tahu aja, gue pikir karena mungkin di sana udah banyak kali biasa kali crowdwalk. Ternyata baru tahu gue di sini, dilihat dari sini kayaknya segitu pentingnya crowdwalk gitu di sana gitu. Kenapa? Maka kita sering banget keluar klip-klipan crowdwalk kan. Klip-klipan kayak Max Amini, klip-klipan kayak siapa itu selalu crowdwalk tuh. Jarang yang Edrisos juga crowdwalk. Iya, jarang yang set jokes gitu. Jarang yang set jokes, biasanya karena ngerespon orang. Jadi ada jokesnya atau apa, atau handle heckling dan lain-lain. Dan di sini kan banyak banget crowdwalknya. Dikit-dikit setiap premis tuh crowdwalk dulu, setiap premis crowdwalk dulu. Banyak banget. Itu ngisi durasi aja kayaknya. Ya apa ya orang sono juga begitu. Masa kan itu gue takutnya emang biasa gitu kulturnya gitu di sana Ri. Gue nggak tahu nih, gue ngejudge ya. Kayaknya komik yang uploadnya crowdwork doang nggak bisa nulis materi. Waduh. Nggak, tapi emang udah ada yang ngeledekin itu. Oh iya. Ada komik dia bikin materi tentang lu kenapa sih pada suka nonton komik crowdwork? Itu tuh tanda dia gagal nulis tau. Oh gitu aja. Dia udah beda level ya sama sih emang. Jadi kenapa di kita tuh gue rasa masih orang-orang yang mengagumi crowdwork. Orang kita nih masih yang keren deh crowdworknya bagus. Masih bisa di sana levelnya lebih tinggi lagi. Udah balik ke ya udah tugas lu tuh nulis aja. Tugas lu melempar jokes bukan wawancara. Udah gitu-gituin lah. Ada. Iya.
Bahkan dia bikin parodi, gue lupa ini komiknya sama atau enggak, karena cuma klip-klip kan. Ada yang bikin parodi, ini udah direkam nih, ada 2 penonton, di setting. Ntar gue nanya ini, lu jawab ini, lu jawab ini ya. Terus dia crowdwork, bla bla bla. Karena jawaban udah di setting, lucu beneran, direspon. Jadi di saat pertanyaannya dia udah punya jawabannya. Penonton tuh ketawa gara-gara anjir jawabannya gini. Diupload, setelah itu behind the scene-nya diupload juga. Itu ngerusak semua tontonan crowdwork gua. Oh gitu. Karena kan jadi kayak lo pikir selama ini kalau gue ditipu nih jangan-jangan gitu. Ada potensi itu dong. Oh bener. Atau penontonnya jadi settingan sulap gitu kan? Iya. Kayak sulap kan selalu menempatkan asisten di penonton buat siapa yang mau bantu dia nunjuk dia maju gitu kan? Iya. Atau gara-gara sering viral, penontonnya tuh jadi ikut. Oh kalau gue jawab gini, kayaknya gue bisa ikut viral deh. Oke. Karena crowdwork tuh makin kesini makin aneh kan jawabannya. Iya. Lu di departemen NASA bagian apa? Bener. Lu di apa? Astronot lu apa gitu-gitu lah. Iya. Emang selalu ada orang-orang kayak gitu ya? Dan selalu di kursi depan gitu. Itu loh. Tapi beat itu yang ngerusak gua. Iya, tapi kalau gue sih masih bisa nikmatin aja gitu crowdwork Banji gitu, enak-enak aja gitu. Terlebih apalagi emang banyak orang Indonesia di situ, jadi emang mencoba untuk lebih intens gitu sama mereka gitu. Iya. Untuk komunikasi. Iya, nah gue tuh penasaran ini Panji nextnya mau jadi kayak apa? Antara kayak siapa yang Filipino? Jokowi. Iya Jokowi. Basis masa Filipinanya banyak. Iya. Dan apa namanya kulit putihnya banyak. Oke. Atau kayak yang dari Malay. Yang dokter. Oh bukan, siapa? Dokter apa gitu? Jason Long. Jason Long ya? Ya itulah. Dia kayaknya basisnya di Malay banget kan? Oke, iya. Kulit putihnya nggak sebanyak itu, kayaknya ya? Iya. Iya kayak gitu loh. Atau ini Singapura. Ronnie Cheng. Ronnie Cheng sih udah kulit putih. Udah kulit putih ya? Udah kulit putih. Karena dia udah sampai tampil di inian. Late Night. Udah main di Late Night. Udah di level itu. Atau mungkin progres nggak tahu sih. Karena sebenarnya kalau lo nanyain soal itu, orang Indonesia tuh punya peluang 2 ya, dekat ke kulit putih atau ke kulit hitam gitu ya. Bisa nggak kulit hitam? Dengan brown color kita gitu, nggak bisa ya? Si ini aja dijauhi ya. Si siapa? Trevor Noah aja dijauhi kulit hitam. Enggak, kayaknya isu kulit tuh bukan gara-gara lu kulit warna apa dah. Oh enggak ya. Enggak, maksudnya kita main kultur juga gitu. Kultur Filipina kan emang Amerika banget karena dijajah sama Amerika gitu. Jadi ya Amerika kulit putih gitu kan. Karena yang menjajah kan tentara kulit putih gitu ya. Kebanyakan gitu. Sehingga tapi kan kita enggak dijajah kulit putih dan kulit hitam anjir. Iya kita nggak itu dia kita nggak dijajah sama kulit putih. Nah, makanya kita masih ada peluang nggak ke kulit hitam gitu. Enggak, kayaknya itu tuh gara-gara cerita perjuangannya lah bang. Maksudnya kenapa kulit hitam solid? Oh iya, generasi sebelum kita semuanya dikerasin kayak gini-gini yang kulit putih. Kayaknya masuknya dari situ bukan gara-gara kita deket ke coklat tahu gitu. Jadi main sama kulit hitam. Enggak sesederhana itu aja. Iya juga. Ya juga, tapi kan kebetulan emang Jokowi lebih putih. Bang Manji nggak seputih Jokowi gitu. Lu lebih putih, kita main ke kulit putih. Karena gini, lu kalau ngomong gitu, karena Agnes Monica aja waktu go to international Amerika hitam-hitamin kulit. Buat diterima di komunitas kulit hitam nih. Rap-rapnya, iya kan? Tapi kan artis internasional pertama Rich Brian. Sekalian aja ayo. Iya, maksud gua kan kalau lo ngomong gitu, Agnes Monica aja trying too hard tuh. To become bagian dari black community. Ya. Tapi itu malah salah kan? Iya, emang salah. Karena dia
harusnya ngikutin Jokowi. Kalau dia emang nggak bisa, kalau Bang Panji masih bisa, Ri. Ini kita botak. Kita udah jemput nama, terus mainin isu ras loncat-loncat gini loh Bang Haji. Kita udah nggak tahu salah ngomong di menit berapa. Sumpah. Ya kalau salah minta maaf. Enggak, tapi kayaknya Panji perjalanannya bukan dia lebih dekat ke kulit putih atau ke kulit hitam, tapi lebih ke ya udah ngerangkul aja kayak Panji aja gitu. Dia ada in between antara yang kulit putih, dia nyeritain stereotip orang Indonesia ke kulit putih gimana, stereotip orang Indonesia ke kulit hitam gimana. Gua bener, karena dia udah mulai deket-deketin kulit hitam, Ri. Di jokes yang soal jalan kaki atau di soal jokes yang ini orang Indonesia males. Yang kata kalau bisa besok ngapain hari ini. Terus dia ada yang kerotok ke kayaknya the black guy udah berpikir kayaknya gue Indonesia tuh. Dia udah mulai deket-deketin ke black guy. Dia kayak kita sama nih, kita ini gitu, Ri. Ini tahu alasan gue males bahasa Indo. Ditarik-tariknya ke sini-sini aja. Dibikin konspirasi. Tapi emang teman-teman yang di bawah juga rata-rata kulit hitam. Yang di bawah, benar. Cuma Kevin Sanchez yang kulit putih ya? Iya, benar. Ya minimal coklat lah, Mexican. Ya kan, dia kalau mau deket-deket, lebih deket lagi emang ke Mexican. ya nggak tahu. Cuma seru, gue justru gara-gara Bos Level jadi penasaran Panji, the next-nya tuh gimana gitu perjalanannya. Ya mungkin dia akan, karena ini udah sama manajemen kan. Udah ya? Udah ada manajemen ini. Makanya jadi penasaran. Oh, salah lagi ngonten. Aman Pak Yuda. Iya. Apa? Kalau ini gue juga sama, gara-gara Bos Level tuh kayak membuka harapan, mungkin bukan buat gue ya, tapi buat orang-orang yang bisa bahasa Inggris, orang Indonesia bisa bahasa Inggris mah kayaknya pada bisa lu ngikutin Bang Panji sebenarnya kalau mau ya. Kalau mau dan punya modal tapi. Oh iya benar. Modalnya gede. Tapi kalau yang masih sendiri-sendiri nih kayak lo gitu, masih single-single, struggle di sana, gue kejar kalau gue bisa bahasa Inggris sih. Bukan masalah itu, struggle di US, di Indo aja struggle aja. Itu kan jalur ilegal banyak. Hukumannya kan tinggal lo mau kalau ketangkep dipulangin, setuju udah pulang. Ya kalau ngelawan di penjara. Deportase ya? Iya. Gue mau ngejokes tapi rasis sih, jangan. Ngejokes apa? Nanti aja. Gara-gara nyambung ke yang sebelum-sebelumnya. Tadi kita ngebahas apa Bang? Lu ngejokes ke situ kan? Saya kepikiran nambahin. Arahnya ke yang tadi. Jadi bener gue main sama siapa ntar. Oh lo arahnya. Ya bagus, yang penting mah. Ya penting kan jelas aja posisi ini. Kalau main sama siapa nggak apa-apa nih, nggak ada yang larang. Maksud gue ya, poin tadi dekat ke konteksnya deportase terus gue bilang gue main sama itu. Oke deh, keren ya Bang Panji. Pokoknya ini sih keren buat Level. Dan gue mungkin nextnya nunggu bener ada komik Indo yang bisa kayak gitu. Cuma dia stay-nya di Indo. Jadi sebenarnya kan gara-gara klipnya aja meledak tek, itu ada peluang gede kan, tanpa harus di sana. Walaupun kalau dia ke US, dia lebih tahu ke culture lokal, lebih banyak jaringan lokal. Tapi gue berharap ada yang dapat momentum bahasa Inggris meledaknya segitunya. Oke. Ya, berarti berharapnya ada komik-komik bahasa Inggris yang konten dan ngeklip stand up-nya gitu ya. Terus bisa dapat viral yang kayak di luar-luar Iya, gitu. kayak siapa? Matrive ya? Matrive, iya. Kayak gitu. Ya, kita lihat lah. Nggak apa-apa, biar Bang Panji anjing tahu gitu nggak usah sih. Sebenarnya bisa dikejar dari sini ya. Karena udah sosmed kan sebenarnya. Sosmed kan worldwide, udah menjangkau kemana-mana aja. Iya bener juga, ngapain jauh-jauh ke sana. Karena logikanya kalau Matrive gara-gara satu klip di US bisa sampai ke seluruh dunia, nggak ada alasan buat orang Indonesia yang dari nggak bisa Indo, itu, betul. Minimal ke Asia. Minimal betul. Udahlah? Udah. Kita udah mau mulai open mic ini? Next ini ya, Tony. Gue baru lihat tuh ada Tony tuh. Yang spesial mana tuh? nih. Oh, oke, boleh. Baru kan tuh. Gue belum nonton sih. Gue belum nonton.
Iya, gue belum nonton juga. Oke, Tapi gue baru lihat itu spesial tuh dia sendiri tuh si Tony. Oke, gue belum buka Netflix sih. Tapi nanti gue cek. Gas. Ya, sampai Thank ketemu you. lagi. Yuk.